Selamat pagi, Pak Rudolf. Saya Mika Novita dari kelas IT 301 akan menjelaskan makalah tentang teknologi informasi dalam bisnis. Dalam bab 1, pendahuluan, yang melatar belakangi pembuatan makalah ini adalah saat ini teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tidak bisa kita hindari, tetapi perkembangan teknologi ini dapat membantu cara hidup kita lebih modern dan lebih baik ke depan, baik dalam kehidupan kita sehari-hari dan berbagai hal juga. Dalam teknologi informasi ini menjelaskan teknologi sangat membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi di zaman sekarang menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga yang berupa elektronik, dan piranti genggam modern atau ponsel. Perkembangan alat-alat atau tools tersebut sangatlah mendukung kegiatan bisnis yang dilakukan. Akan tetapi itu akan memakan biaya investasi juga yang tidak kecil. Di samping juga perkembangan teknologi harus bisa didukung dari sarana prasarana atau infrastruktur dari daerah setempat di mana perusahaan atau unit bisnis akan melakukan kegiatan bisnis mereka. Rumusan masalahnya adalah apa manfaat dari perkembangan IT dalam bidang bisnis, apa saja peran teknologi informasi dalam perusahaan, apa dampak negatif dan positif dari teknologi informasi, dan tujuan penulisan ini adalah mengetahui pengaruh dari teknologi informasi terhadap dunia bisnis, mengetahui peran teknologi informasi, mengetahui dampak dari teknologi informasi baik negatif atau positif. Dan di bab kedua, pemanfaatan teknologi informasi banyak sekali yang sudah dinikmati oleh manusia, baik perusahaan, dunia bisnis, sektor perbankan, pendidikan, kesehatan, dan dapat membantu manusia dan juga dapat menghemat waktu dengan perkembangannya teknologi informasi di zaman sekarang. Salah satu dalam perdagangan yaitu teknologi informasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce. E-commerce ini merupakan bagian dari bisnis di mana cakupan elektronik bisnis ini lebih luas, tidak hanya perniagaan tapi mencangkup pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan, www elektronik bisnis juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data atau database, elektronik surat, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain sama seperti halnya sistem pengiriman barang, alat pembayaran untuk elektronik bisnis ini. Salah satu atau beberapa contoh e-commerce yang sekarang sedang marak atau sekarang sedang trending adalah Bukalapak, OLX, Lazada, Tokopedia. Dan peran untuk teknologi dalam perusahaan ini adalah fungsi operasional akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping, telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi karena sifat penggunaannya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi. Unit terkait dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai supporting agency. Dan nomor 2, peranannya adalah fungsi monitoring dan kontrol. Artinya di sini keberadaan teknologi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embedded dalam fungsi manajer, sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki span of control atau peer relationship yang memungkinkan terjadi interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan tersebut. Fungsi planning dan decision, mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi karena keberadaannya sebagai enabler
dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah knowledge generator bagi para pemimpin perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-hari. Dan fungsi komunikasinya secara prinsip dalam film infrastruktur dalam era organisasi modern di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu atau kelompok untuk berinteraksi. Fungsi interrogasional sebagai peranan yang cukup unik karena dipicu oleh semangat globalisasi yang memaksakan perusahaan untuk terus melakukan kolaborasi dan menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan lain. Lalu fungsi peranan teknologi informasi ini secara langsung berpengaruh terhadap rancangan atau desain struktur organisasi perusahaan dan struktur organisasi departemen, divisi, atau unit terkait. Ternyata ada dampak perkembangannya juga dalam teknologi informasi ini. Dampak positifnya adalah munculnya model bisnis baru yang disebut electronic business dan e-commerce. Lalu banyaknya minat dari berbagai perusahaan untuk memperluas cakupan bisnisnya di dunia maya, memunculkan lapangan kerja baru, jasa pembuatan website, dan lain-lain. Adanya kemudahan dalam memulai sebuah bisnis wirausaha, muncul forum-forum jual beli dan media pertemanan. Dampak negatifnya tentu ada, yaitu dengan mudah melakukan transaksi di internet akan memfasilitasi juga menyebabkan transaksi yang ilegal atau penipuan, cracking, dan lain-lain. Kesimpulan dari makalah ini adalah pengaruh dan peranan teknologi informasi secara tidak langsung telah membuat bisnisnya banyak berkembang karena teknologi informasi sebuah perusahaan dapat meningkatkan kebutuhan efisiensi waktu dan biaya. Dan dari dampak negatif positifnya satu teknologi ini adanya lebih mempermudah dan meningkatkan hasil produksi dan pendapatan, tetapi sisi lain pekerjaan manusia digantikan dengan teknologi. Itu saja dari saya. Terima kasih buat Pak Rudolf yang sudah membimbing kami. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dalam presentasi saya. Selamat siang.